Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitaliani, NPM 202191121 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pada penjelasan ini menjelaskan bahwa kondisi kebugaran anak-anak pada zaman sekarang semakin berkurang diakibatkan karena kurangnya bergerak dan kesenangan dengan bermain game. Ada beberapa yang akan ditimbulkan karena kurangnya aktivitas gerak seperti penyakit hipokinetik, kencing manis, kegemukan, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan jasmani dan olahraga bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Karena lewat pendidikan jasmani dan olahraga, anak-anak mampu menemukan jalan yang tepat untuk bergerak bebas dan juga akan terangsang kebugarannya. Adapun manfaat pendidikan jasmani dan olahraga ini terdiri dari 5 manfaat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Di sini seorang anak semakin terpenuhi kebutuhan geraknya, maka semakin besar juga kualitas pertumbuhan mereka. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga, untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Di sini pendidikan jasmani dan olahraga turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupannya di kemudian hari. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Dalam proses ini bahwa seorang anak biasanya sedang berada dalam masa kelebihan energi, yang mana hal tersebut harus bisa disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Yang kelima, merupakan proses pendidikan secara. Lalu penjelasan yang selanjutnya ada dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, ada kebugaran. Apabila kegiatan ini dilakukan teratur, terencana, dan berkesinambungan, maka kebugaran tersebut akan tercapai. Yang kedua, ada kesehatan, di mana proses seseorang anak akan sadar bahwa kegiatan fisik itu merupakan kebutuhan pokok dalam hidupnya, sehingga sikap itulah yang menjadikan seorang anak menjadi memiliki kualitas hidup yang sehat. Yang ketiga, ada keterampilan fisik, di mana dalam hal ini kegiatan seperti permainan, senam, kegiatan bersama, dan lain-lainnya merangsang perkembangan anak untuk menguasai berbagai keterampilan. Yang keempat, ada terkuasainya prinsip-prinsip gerak. Dalam pembelajaran ini akan membuat anak untuk bisa menguasai prinsip-prinsip gerak hingga tingkat yang tinggi. Yang kelima, ada kemampuan berpikir, di mana kegiatan ini seorang anak bisa meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan daya analisis untuk kegiatan fisiknya. Yang keenam, ada kepekaan rasa. Dalam kehidupan sosial, seorang anak akan belajar bertanggung jawab untuk melaksanakan perannya sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya ada keterampilan sosial, di mana dalam hal ini seorang anak bisa mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Rasa anak ini untuk bisa memecahkan masalah. Yang terakhir ada kepercayaan diri dan citra diri. Citra diri di sini merupakan sebuah dasar untuk perkembangan kepribadian anak, di mana karena dengan ini semakin citra diri mereka baik, semakin mereka merasa aman dan ingin untuk mengeksplorasi dunia. Oke, untuk penjelasan selanjutnya ada landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Landasan ini terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang biologis, pandangan fisiologis, dan sudut pandang sosiologis. Yang pertama, secara biologis, di sini dirancang untuk menjadi makhluk yang aktif meskipun perubahan zaman dan peradaban telah menyebabkan penurunan dalam jumlah aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar dalam kehidupan. Dasar ini menuntut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras dalam hidupnya. Jika tidak, produktivitas serta efektivitas hidupnya akan menurun drastis. Yang kedua, ada landasan psikologis. Pendidikan jasmani.
Di sini guru dengan anak serta anak dengan anak, yang mana dalam pembelajaran tersebut harusnya untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahan pentingnya dalam pengetahuan dan kepercayaan. Yang ketiga ada landasan sosiologis, di mana baik untuk proses sosialisasi seseorang, anak cukup disadari bahwa perkembangan sosial merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini juga mempunyai potensi untuk membantu perkembangan sosial melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Lalu untuk yang selanjutnya ada perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Selanjutnya, pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar bisa menguasai cabang-cabang olahraga tertentu, di mana seorang murid diperkenalkan dengan cabang olahraga yang mereka belum ketahui dan dipelajari. Untuk yang terakhir ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan di sini yaitu usaha untuk memberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada seseorang atau peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi, baik fisik, mental, dan sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Untuk pelaksananya, pendidikan kesehatan dapat terintegrasi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.